keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke materi webinar ini, kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung. Webinar kali ini berjudul Solving Common Difference with Brodeng. Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya Tama. Saya di sini Business Development dari PT PKP Informatika yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama Mbak Okta selaku aplikasi yang menjadi bicara pada webinar kali ini. Sebelumnya izin mengenalkan mengenai apa itu PKP Informatika. Jadi kami ini Autodesk Gold Partner dan juga training centernya Autodesk. Jadi kami membantu Bapak atau Ibu pengadaan software Autodesk yang berlisensi juga, serta juga kami menyediakan pelatihan untuk pengguna software Autodesk yang bersifat resmi Autodesk, yaitu sifatnya juga worldwide. Untuk menanyakan lebih lanjut mengenai license software Autodesk training, nanti mungkin bisa menghubungi saya. Nanti akan kami kontak juga di akhir acara. Untuk webinar ini kita akan mengikuti cara kerja sama bagaimana penggunaan dari ini. Lalu nanti jika ada pertanyaan atau tanggapan Bapak dan Ibu selama acara mulai, itu bisa langsung sampaikan atau Bapak catat di kolom Q&A kita ya Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung mulai aja webinar ini. Mbak Okta, mungkin bisa langsung dimulai aja. Iya, baik. Terima kasih Mas Bagus atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi sesuai dengan yang ditampilkan di slide ya, Bapak Ibu. Jadi untuk webinar kali ini kita akan membahas mengenai info drainage. Jadi ini masih merupakan rangkaian begitu ya webinar kami mengenai produk terbaru Autodesk yaitu dari Innovize ya. Di webinar pertama kami sudah membahas mengenai Inbox itu yang mana kegunaannya untuk pendistribusian air gitu ya. Kemudian di webinar yang kedua kemarin kami sudah membahas mengenai Infowork ICM. Nah, itu fungsinya untuk kita bisa memodelkan simulasi banjir. Nah, untuk hari kita akan membahas mengenai info niche yang mana salah satunya adalah untuk kita bisa mendesain ataupun mengaudit begitu ya perencanaan dari drainase seperti itu. Nah, sedikit latar belakang mengenai info drainage. Jadi apa sih info drainage begitu ya? Jadi info drainage sendiri kan salah satu software yang bisa Bapak dan Ibu gunakan, khususnya di sini mungkin Bapak dan Ibu yang bekerja sebagai engineer untuk air hujan ataupun air limbah begitu ya, ataupun mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang owner ataupun mungkin konsultan begitu ya. Nah, Bapak Ibu dapat menggunakan info drainage ini untuk bisa mendesain drainase. Jadi di sini kita tahu gitu ya bahwa karena adanya perubahan iklim pasti tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya resiko terjadinya banjir. Kemudian juga polusi udara ataupun juga kegagalan aset begitu ya. Dengan meningkatnya populasi itu juga pasti akan berdampak kepada efektivitas dari sistem air yang kita miliki. Kemudian juga sekarang kebutuhannya itu sudah semakin meningkat begitu ya, bahwa diminta untuk bisa mendeliver desain kita dengan cepat ke berbagai stakeholder pastinya, karena kita bekerja dalam proyek pasti kita akan bekerja dengan beberapa stakeholder juga. Kemudian kenapa di sini kita harus menggunakan InfoEdge? Jadi salah satunya ketika kita mendesain gitu ya,
untuk pembangunan apapun mungkin pasti salah satu yang harus kita perhatikan adalah terkait manajemen dari air hujannya itu sendiri gitu. Yang sekarang dari infrastruktur ini sudah mulai bergeser fokusnya green infrastruktur ya. Bagaimana caranya kita bisa membangun atau mendesain infrastruktur itu yang ramah lingkungan dan juga pastinya berkelanjutan begitu ya. Nah, dengan adanya keterbatasan pastinya dari dia itu kita membutuhkan salah satu tools pastinya yang dapat membantu kita untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kalau misalnya terjadi keterlambatan, pasti itu juga akan terimpact pada baik itu approval, dan kalau misalnya ada delay seperti itu, maka akan bisa juga terpengaruh terhadap margin dari proyeknya gitu ya. Nah, di sini yang ingin kita benefit yang ingin kita capai dengan menggunakan info drainage ini, pertama bisa membuat atau melaksanakan proyek itu seefisien mungkin. Kemudian kita ingin mendapatkan approval, dia bisa mengoptimis desain yang kita lakukan begitu ya, dan bisa berkelanjutan juga bisa masuk ke dalam workflow dari BIM begitu ya, sehingga kita bisa membuat project lebih efisien itu dalam satu single platform yang terotomatisasi begitu ya, untuk tak mendapatkan approval lebih cepat. Jadi nanti di sini ada 4 poin yang akan saya kupas begitu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu mana kita bisa menjalankan begitu lebih efisien dengan menggunakan info drainage, bagaimana kita bisa mendapatkan approval itu lebih cepat dengan menggunakan info drainage, bagaimana kita bisa mendesain drainase yang berkelanjutan dengan menggunakan info drainage, dan bagaimana info drainage ini bisa terhubung terhadap workflow di dalam BIM seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam poin mengenai bagaimana caranya kita bisa mendesain dengan lebih efisien dengan menggunakan info drainage begitu ya. Jadi tadi yang sempat saya sampaikan begitu ya, bahwa salah satu yang jadi perhatian kita ketika kita ingin membangun suatu bangunan atau mungkin kawasan gitu ya, salah satunya adalah bagaimana kita bisa memanage gitu ya air hujan yang akan turun, yang mana dengan adanya keterbatasan biaya dan juga waktu, maka kita diharuskan untuk bisa mengambil keputusan secepat mungkin dan setepat mungkin begitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya delay ataupun keterlambatan konstruksi yang akan berpengaruh nantinya kepada approval ataupun izin project. Makanya di sini InfoDrainage merupakan salah satu single software solution yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk mendesain ataupun mereview, yang mana nantinya akan membantu Bapak dan Ibu untuk optimisasi desain yang Bapak dan Ibu buat seperti itu. Jadi di sini harapannya adalah kita bisa mendeliver itu seefisien mungkin dengan komprehensif gitu ya. Nah, di sini info drainage ini memiliki atau dibuat di dalam interface yang intuitif dan sebenarnya mudah gitu ya untuk kita operasikan gitu, yang mana di sini kita bisa ada yang namanya desain calculator wizard yang di sini bisa kita gunakan untuk menghitung dari proses perencanaan Badan Ibu. Jadi di sini Ibu bisa menemukan gitu ya dimensi yang tepat untuk optimisasi jaringan Bapak Ibu. Jadi nanti semua rekomendasinya kita bisa dapatkan, bisa sakit view, kalau misalnya ada yang perlu diubah itu juga langsung kita lakukan revisinya di dalamnya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan atau bisa melakukan secara otomatis gitu. Kalau misalnya
ada perubahan-perubahan dari perhitungan tersebut yang harus kita lakukan seperti itu. Kemudian di sini dengan menggunakan InfoDrain ini kita bisa generate beberapa data, karena pasti ketika kita rencanakan kita akan menggunakan banyak sekali data dengan berbagai format. Nah, InfoDrainage itu bisa membantu kita untuk hal tersebut. Kenapa? Karena kita bisa mengimport beberapa format data secara seamless, itu bisa diimport secara langsung. Contohnya mungkin CAT ataupun pasti data topografi begitu ya. Nah, data-data seperti itu bisa kita langsung import ke dalam InfoDrainage ini. Kita bisa membuat ataupun mengupdate desain nantinya dengan lebih cepat dan juga lebih efisien begitu. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang perlu direvisi gitu ya terkaitnya, nah itu bisa langsung diupdate aja nantinya di InfoDrainage-nya aja. Dengan data yang ada, ini Bapak Ibu bisa import dengan cepat begitu ya, dan bisa Bapak dan Ibu langsung proses untuk desainnya seperti itu. Kemudian di sini data yang generate cara banyak format itu tadi juga bisa kita jadikan acuan kita untuk melakukan konseptual design. Nah, di sini kita bisa secara cepat begitu ya melakukan preliminary design, membuat layout di dalam InfoDrainage-nya seperti itu. Dan di sini InfoDrainage juga membantu kita untuk bisa hubung dalam workflow yang aman. Kenapa? Karena di sini Bapak dan Ibu bisa membuat sendiri template yang Bapak dan Ibu inginkan. Nah, template-nya itu terkait setiap objeknya, misalnya strukturnya di sana, pipanya, hole-nya, ataupun sendekannya, begitu. Dengan adanya template itu Bapak dan Ibu bisa specify apapun yang terkait dengan desain gitu ya, baik itu dimensi ataupun parameter-parameter yang lain begitu ya, yang mana di sini Bapak dan Ibu nantinya template tersebut bisa Bapak dan Ibu ke project selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu cukup detailnya sekali, nanti template itu bisa Bapak dan Ibu terus gunakan gitu untuk project-project selanjutnya. Nah, ini akan membantu Bapak dan Ibu pastinya untuk menghemat waktu ya, karena dalam artian kita tidak harus setiap ketika membuat project ataupun kita ingin melakukan analisa itu kita harus atur dulu semuanya secara manual gitu. Jadi kalau misalnya ada template-nya, ini Bapak dan tinggal disesuaikan aja untuk project selanjutnya, mungkin ada parameter-parameter yang ingin dilakukan, nah itu silakan nanti bisa disesuaikan. Jadi nanti proses validasinya lebih cepat di sini seperti itu. Kemudian ini Bapak dan Ibu juga bisa membuat ataupun memodify secara langsung terkait desain yang Bapak dan Ibu sudah buat. Nah, di sini dengan tampilan graphical network ya, itu bisa membantu Bapak dan Ibu secara lebih efisien kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin memastikan terkait desain yang Bapak dan Ibu buat itu sudah bisa suitable atau belum dengan mungkin di disiplin engineering yang lain terkait desain tersebut. Misalnya saya bikin pipa gitu ya di dalam plan-nya gitu. Terus saya mau utilize manhole-nya, terus kemudian pipa template-nya begitu ya. Kita bisa pastikan bahwa semuanya itu sudah selesai dan juga sudah sesuai dengan standar yang ada. Jadi kita bisa bekerja lebih cepat dan juga pastinya tanpa kita mengabaikan akurasinya gitu ya. Jadi semua struktur yang sudah dibuat itu bisa secara langsung kita interaksikan di dalam plan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pengen melakukan editing itu bisa langsung di dalam plan-nya. Kalau misalnya ada yang miss atau apa gitu ya, kita bisa langsung update di dalam detail desainnya secara real time. Seperti itu. Kan di sini juga salah satunya kita ingin bisa membuat drainase yang berkelanjutan dengan
berbagai manfaatnya begitu ya. Jadi karena fokusnya kita sini adalah tentang keberlanjutan, berarti desain yang kita buat ini harus memiliki manfaat pastinya, baik itu mungkin untuk biodiversity-nya ataupun jumlah airnya ataupun kualitas airnya begitu ya. Apalagi untuk kondisi yang mungkin cuaca ekstrim ini kita harus pastikan bahwa desain yang sudah kita buat itu bisa untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut begitu ya. Makanya di sini kita dengan otomatisasi sizing-nya kita bisa menyelesaikan desain tersebut dengan lebih efisien dan juga tetap kita bisa mendapatkan benefit-benefitnya seperti itu. Jadi nanti di sini outcome-nya yang kita harapkan adalah kita bisa mendeliver proyek kita dengan optimal begitu ya, dengan biaya yang efektif dan juga sesuai tepat waktu dan juga sesuai dengan budget yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, di dalam info drainage juga ini kita bisa melihat visualisasi dari blue green koridornya begitu ya di dalam desain. Jadi kalau misalnya di sana di sini tuh sudah support untuk spatial planning gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya punya data topografi untuk desain begitu ya, itu bisa diimport langsung di info drainage-nya ya, biasanya format CSV begitu, atau mau dalam format CAD juga bisa, jadi kita bisa analisa di sana gitu ya. Nah ini background seperti imagery background begitu ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu familiar sama infrawork, nah ini sama background imagery-nya seperti itu, dan di sini kita bisa melakukan juga analisis, jadi kita bisa lebih mudah memodify kalau misalnya kita ingin mendapatkan result yang lebih tepat begitu. Dan kalau misalnya kita udah dapetin hasilnya, itu bisa kita share stakeholder yang lain ataupun bisa kita ekspor, baik itu dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk CAD file seperti itu ya. Kemudian sini infonya juga mendukung untuk desain yang streamline begitu ya, karena tadi ketika kita mendesain itu kita akan menggunakan banyak data dengan berbagai format, jadi mengharap ketika kita mengimport itu bisa begitu ya, jadi kita bisa mendesain dengan lebih cepat dan juga lebih efisien. Jadi kalau misalnya tadi Bapak dan Ibu punya data yang tersedia, itu bisa langsung diimport aja ke dalam drainage-nya. Nanti di sana kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin melakukan analisa terkait catchment area, itu bisa langsung didefinisikan di sana. Di sini kita bisa membuat prosesnya itu bisa lebih cepat karena kita bisa langsung import CAD-nya ke dalam influence-nya gitu ya. Jadi kita mendapatkan catchment area yang sesuai dan akurat untuk kita bisa langsung analisa bidang plan-nya. Kemudian di sini juga kita mengoptimize desain kita seperti itu. Kalau misalnya kita punya pipa ataupun manhole di desain yang sebelumnya ingin kita gunakan, itu bisa kita pakai template yang sudah kita buat. Jadi kita bisa membuat prosesnya lebih cepat dan juga akurat. Kalau misalnya ada yang perlu dikonfigurasikan ulang, itu bisa ditambahkan parameter-parameternya di dalam strukturnya seperti itu. Jadi kita bisa seperti yang Bapak dan Ibu lihat itu adalah salah satu layout dari sendekan yang terkoneksi di dalam pipanya gitu ya, seperti yang ada di slide. Jadi kita bisa membuat, kita bisa memodify inlet ataupun outlet conditionnya di sana seperti apa gitu ya. Kalau misalnya mau kita pindahkan itu juga bisa gitu ya. Kemudian kita mau cek apakah semua koneksinya sudah terintegrasi apa belum, itu juga bisa. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan mudah di sini.
Kemudian dengan melakukan info drainage ini kita bisa memastikan kita bisa representasikan desain kita secara akurat gitu ya. Karena di sini kita bisa menampilkan hidroliknya gitu ya, analisa hidroliknya, dan di sini kita bisa melihat detail visualnya. Misalnya Bapak dan Ibu pengen lihat visual di long section. Nah, itu bisa kita demonstrasikan di dalam info drainage ini. Jadi kita lihat performance dari strukturnya itu seperti apa di dalam desain itu. Jadi kalau misalnya kita udah running analisisnya, kita bisa langsung lihat visual seperti apa di long sectionnya. Nah, itu dapat membantu kita untuk lebih mengerti terkait desain yang sudah kita buat gitu. Jadi kalau misalnya ada kapasitas PIP-nya ada yang sudah terpenuhi atau sesuai standar atau belum, itu bisa kita lihat ya. Kalau misalnya belum sesuai standar, nanti biasanya akan warna-warninya di pipa mana aja, itu nanti akan muncul listnya seperti itu ya. Kemudian untuk di fase manajemen sendiri, di sini info drainage bisa mereplikat begitu plan-nya untuk kita bisa dengan mungkin pendekatan yang berbeda secara paralel kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin duplikat, kemudian ingin edit gitu ya, existing test-nya itu secara iteratif, nah itu bisa. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu lagi melakukan pekerjaan yang uang yang tidak diperlukan itu tidak gitu ya, karena di sini bisa langsung menduplikat aja paste-nya seperti itu. Jadi nanti kita bisa juga mengcompare hasil analisisnya antara dua alternatif yang berbeda itu seperti apa untuk kita jadikan perbandingan mana yang paling optimum seperti itu. Kemudian ke dalam fase review dan approval ya, seperti yang kita ketahui bahwa di sini waktu adalah uang, jadi pengembangan lah mungkin yang diperlukan dalam desain itu pasti kita membutuhkan yang namanya approval gitu ya terhadap regulasi yang ada. Semakin kompleks desainnya ataupun kebutuhannya, pasti approvalnya juga akan semakin sulit begitu. Nah, makanya di sini dengan menggunakan InfoX itu membantu kita ingin mendesain dan juga bisa pastinya ketika semuanya bisa berjalan dengan cepat, itu akan ada yang namanya uang yang bisa kita begitu ya, baik itu untuk konsultannya maupun kliennya begitu. Nah, jadi di sini dengan menggunakan info drainage diharapkannya kita bisa menginterpretasikan desain tersebut sesuai dengan standar format yang ada. Karena tadi ya kita bisa sesuaikan standarnya dengan template, bisa kita custom begitu untuk keperluan dari proses approval. Nah, tadi ya, jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengeluarkan report-nya kita buat secara custom. Jadi kita bisa bikin template report. Nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin buat atau ingin menggunakannya lagi untuk project yang akan datang, itu juga bisa gitu ya. Jadi sebisa mungkin di sini kita membuat reportnya sesuai standar yang ada. Semua apapun informasi yang ingin Bapak dan Ibu tampilkan, bisa Bapak dan Ibu tampilkan atributnya di dalam reportnya seperti itu. Dan juga di sini InfoDrainage itu merupakan salah satu software yang ketika kita ingin ekspor data itu bisa kita lakukan dengan mudah ya, dalam artian fleksibel gitu. Jadi kita bisa mendapatkan proses ekspor yang cepat, karena pastikan di sini Bapak dan Ibu sebagian besar pasti menggunakan CAT gitu ya. Nah, data CAT ini dapat kita ekspor dengan mudah di dalam InfoDrainage. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, misal Bapak dan Ibu pengen mendapatkan
mengenai data dari setiap junction yang ada di network-nya dalam bentuk CSV. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu langsung lakukan saja dalam InfoDrainage-nya. Jadi kita bisa melihat berapa cepat mudahnya ketika kita ingin mengekspor data-data dari setiap komponen yang ada di jaringan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan desain itu dengan mudah dan juga mudah juga ketika kita ingin membagikannya dengan tim yang lain seperti itu. Kemudian InfoDrainage di sini dapat membantu kita untuk dalam segi visual begitu ya. Di sini kita bisa membuat atau mengatur visual dari tampilan desain itu seperti apa. Mau kita tampilkan imagery plan-nya itu bisa, mau kita film juga bisa, mau kita tampilkan cat layer-nya itu juga bisa. Jadi semuanya itu bisa kita atur begitu ya. Jadi di sana nanti mirip mungkin seperti layer-layer yang ada di InfoDrainage juga ada tuh seperti itu. Jadi kita bisa atur visual yang kita inginkan itu seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti setelah di running tuh ada warningnya, nah itu bisa kita lihat juga posisinya itu di pipa mana aja yang masih harus kita define ulang gitu ya parameternya. Dan di sini Bapak dan Ibu bisa lakukan perbandingan antara mungkin dua page yang berbeda gitu ya. Tadi misal Bapak dan Ibu udah bikin satu alternatif, pengen bikin alternatif yang kedua, Bapak dan Ibu tinggal duplikat aja, terus tinggal di edit aja gitu ya parameter-parameter terkaitnya, nanti bisa jadi dua dari alternatif tersebut Bapak dan Ibu bisa langsung bandingkan begitu ya antara kedua fase tersebut set by set mana yang paling optimum gitu ya. Kemudian nanti kita juga bisa generate reportnya langsung kita bisa perbandingkan juga seperti outputnya gitu ya. Dan ini yang pentingnya adalah InfoDrainage itu bisa kita hubungkan ke dalam workflow dalam BIM gitu ya. Karena di sini kita dituntut untuk membuat desain yang efisien begitu ya, dan juga dengan memberikan validitas dan aksi yang tidak kita abaikan untuk setiap informasinya. Jadi di sini ini satu video bisa saya play gitu ya. Jadi InfoDrainage di sini bisa langsung terhubung oleh Civil 3D. Kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini biasa bekerja dengan Civil 3D, nah ini benefit dari InfoDrainage dapat lebih kita dapatkan gitu ya dengan tools yang ada. Jadi kita langsung membuat desain out-nya gitu ya di Civil 3D sebagai initial stage-nya, kemudian nanti bisa kita bawa hasil Civil 3D tersebut ke InfoDrainage untuk kita bisa running begitu ya. Nanti di dalamnya kita bisa keluarkan reportnya, hasil dari running-nya itu seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya InfoDrainage ini terhadap CV itu sudah sangat sekali begitu ya. Jadi kita dua arah kayak gitu. Kemudian ini kita juga bisa membuat mapping gitu ya. Jadi ada yang namanya mapping. Nah ini bisa bantu kita juga untuk lebih cepat lagi merepresentasikan apa yang kita butuhkan dalam BIM gitu. Bisa import datanya di dalam InfoDrainage gitu ya. Jadi setelah kita bisa itu dalam Civil 3D gitu. Jadi dulu nih di Civil 3D kan di InfoDrainage, terus nanti setelah dari InfoDrainage itu bisa kita bawa lagi Civil 3D-nya. Kayak gitunya di sini salah satu poin yang mengangkatnya adalah InfoDrainage ini sudah terhubung ke dalam workflow BIM karena memang salah satu software di dalam BIM itu yang biasa kita gunakan untuk mendesain khususnya infrastruktur itu ada Civil 3D gitu ya.
Jadi kita menggunakan part list yang ada di dalam Civil 3D seperti itu. Nah, kemudian di sini info drainage juga tadi ya terintegrasi dengan Civil 3D. Jadi kita bisa gitu ya kalau misalnya waktu-waktu yang hilang pada saat proses ekspor dan importnya, karena di sini kita bisa secara streamline mau kita bawa dari Civil 3D ke info drainage bisa, dan info drainage ke Civil 3D juga bisa. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah bisa menggunakan Civil 3D untuk membuat desain jaringan, ya kalau Civil 3D itu kan ada dua, ada gravity network atau pressure pipe network gitu. Nah, itu dapat lebih mudah lagi kalau misalnya kita ingin integrasikan datanya kayak gitu. Jadi kita tetap bisa mendapatkan hasil yang akurat, dan juga karena Siemens itu akan meminimalisir proses error yang terjadi seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat ya seperti yang saya tampilkan di video. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi dari info drainage. Nah, mungkin langsung saja ya. Ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Irhamna. Izin tanya, output untuk gambar karyanya bagaimana? Apakah bisa di Civil 3D atau Revit? Baik, ini saya akan coba tunjuk ya. Jadi output akan didapatkan di info drainage ada seperti ini. Yang pertama kita bisa mendapatkan outputnya itu berupa hydraulic calculation. Kita bisa dapat di reportnya itu. Oh, belum kelihatan ya, sebentar. Ini saya stop share dulu. Nah, ini coba saya share lagi. Nah, jadi output yang pertama di sini kita bisa mendapat, masih loading ya. Pertama di sini kita bisa mendapatkan hydraulic calculation-nya berupa report yang bisa kita submit begitu ya untuk keperluan approval. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan informasi dari construction-nya gitu ya. Bisa juga sampai ke bill of quantity gitu. Nah, ini pada Ibu bisa langsung lihat sendiri begitu ya, list apa saja yang bisa kita dapatkan dari output dari desain info drainage-nya. Kemudian pertanyaan 2 ini dari Bapak Muhammad Iqbal Darsono. Selamat pagi semua, bagaimana cara menampilkan koordinat UTM agar bisa disupport ke koordinat gambar? Baik, ini saya coba tunjuk interface dari info drainage. Saya stop share lagi. Saya akan coba share screen lagi.
Nah, kita tunggu sebentar. Ini saya mau tampilin interface dari info drainage-nya. Nah, sudah muncul. Jadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengimport koordinat begitu ya ke dalam invoice. Jadi di sini nanti ada pilihan surface begitu ya. Kalau misalnya kita pengen mengimport, ini ada get data, kita bisa pilih import data. Kalau misalnya data itu berapa, jadi nanti kita tinggal select aja, kita pilih gambarnya yang mana kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia data dari surface, ini kita bisa pilih di klikkan aja, kemudian saya coba edit data. Nah, di sini kita bisa import ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau import CSV-nya, ini nanti akan ketika kita klik CSV-nya terus kita import, ini nanti akan langsung terdefine listing, noting sama levelnya gitu. Mirip seperti yang di Fill 3D sebenarnya. Jadi kita bisa import aja. Di sini UTM-nya nggak ada yang perlu kita atur karena nanti dia akan otomatis menyesuaikan di posisi listing noting-nya ada di Civil 3D seperti itu. Jadi nanti ada cara import datanya bisa dari CAT, bisa dari CSV. Nanti kalau misal pilihnya CSV langsung muncul listing noting sama levelnya. Kalau misalnya ada bagian dari service yang ingin Bapak dan Ibu potong bisa langsung diterima aja di sini. Kayak gitu. Nah, yang penting skalanya, yang penting unitnya aja udah sesuai gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengatur unitnya itu ada di bagian sini. Reference. Nah, ini untuk meter ini saya pakai unit dari United Kingdom. Ini ada beberapa pilihannya gitu ya. Kalau yang United States biasanya dia imperial unitnya. Jadi kalau misalnya pengen dalam bentuk metrik, pilih aja di sini yang United Kingdom seperti itu. Nah, ini salah satu tampilannya di dalam InfoNet. Ini CAT yang saya import. Jadi salah satu desain kawasan ini saya import CAT-nya begitu. Surface-nya juga saya import di data CSV yang saya punya. Kalau Bapak Ibu ingin atur, tampil ini bisa. Ya, pengen ditampilin konturnya, pengen dilihat color surface-nya. Seperti ini ya. Dan ini kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen import data CAT-nya, tinggal klik kanan aja terus import data. Kayak gitu. Jadi kalau untuk skalanya nanti dia udah otomatis menyesuaikan. Gitu Pak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanya Bapak dan Ibu, silahkan. Jadi memang cukup menarik ya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya coba tampilkan satu gambar lagi terkait perbandingan antara software-software yang kita miliki di dalam Indonesia. Nah, ini saya share screen lagi. Jadi, di dalam Innovice gitu, ini kita punya beberapa solution yang bisa membantu Bapak dan Ibu, khususnya di sini untuk perencanaan air gitu ya. Untuk drainase di sini kita punya info drainage, kemudian untuk pemodelan dan simulasi banjir, di sini kita punya InfoWalk ICM, kemudian di sini untuk distribusi air kita
bedanya InfoWater Pro dan InfoWalk WS Pro. Bedanya apa? Kalau yang WS Pro itu dia dibangun di atas JIS, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya JIS gitu ya, bisa membeli atau mensubscription InfoWS Pro ini untuk melakukan analisis terkait distribusi air. Tapi untuk Bapak dan Ibu yang tidak punya JIS, itu bisa punya pilihan InfoWater Pro dengan fungsi yang sama seperti itu. Ini merupakan desain solution yang ada dalam Innovize. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Oke, mungkin kalau belum ada lagi, saya kembalikan dulu ke Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Terima kasih. Mungkin nanti sebelum meninggalkan webinar ini akan ada link yang saya kasih untuk memberikan feedback ke kita. Jadi nanti di link feedback itu Bapak bisa infokan juga ke kami apa sih yang kira-kira butuh Bapak atau Ibu sedang butuhkan gitu nanti untuk webinar selanjutnya, nanti akan kita tampung. Mungkin kalau misalnya memang itu bisa kita webinarkan, kita akan webinarkan. Nah, linknya akan saya kasih di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Iqbal Darsono ya, sambil Bapak dan Ibu mengisi link feedback form. Nah, ini apakah bisa dijelaskan sedikit detailnya mengenai InfoWater? Oke. InfoWater Pro ya, Bapak. Jadi tadi ya sedikitnya adalah InfoWater ini adalah salah satu software dari Innovize juga yang fungsinya adalah untuk kita menganalisa distribusi air. Jadi kalau misalnya Bapak di sini jobnya biasa untuk menganalisa terkait distribusi air bersih begitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan InfoWater Pro untuk merencanakan desainnya seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti kita akan ada webinarnya lagi Bapak, itu 2 minggu dari sekarang ya. Jadi emang jadwalnya kita untuk itu per 2 minggu gitu ya. Jadi nanti 2 minggu dari sekarang kita akan bahas solution yang terakhir ya dari ini ya, mengenai InfoWater Pro seperti itu. Jadi nanti Bapak bisa ikut lagi webinar kami 2 minggu yang akan datang untuk bisa mendapatkan lebih detail lagi informasi dan product knowledge mengenai InfoWater Pro. Seperti itu, Pak Iqbal. Saya kembalikan lagi ke Mas Bagus. Ya, mungkin untuk Pak Iqbal bisa request nanti di link bahwa kedepannya akan InfoWater Pro nanti akan di webinar selanjutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak, ya kira 2 minggu akan ada. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan kita ya, 2 minggu ke depan apa sih yang akan dibahas. Nah itu Bapak Ibu semua bisa request di kolom feedback. Oke, mungkin ada yang ingin mau ditanyakan lagi Bapak Ibu, karena kita masih mempunyai waktu. Ada pertanyaan dari Pak Suhardi, Bapak. Oh iya, apakah InfoWater Pro bisa menggunakan license IC? Oke, mungkin ini mau saya yang jawab, Pak Mas Bagus yang jawab terkait license InfoWater Pro. Oke,
Mungkin saya bisa bantu jawab. Untuk Water Pro itu tidak bisa menggunakan license HI Collection ya, karena HI Collection itu adalah paket bundling dari Autodesk yang memang terdiri dari 25 software. Namun untuk software Info Water Pro itu tidak include di dalam paket bundling tersebut. Mungkin itu jawabannya. Jadi secara garis besar bahwa Info Water Pro tidak bisa menggunakan HI Collection. Videonya terpisah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya seputar eh, water distribution, inovasi ini. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya mengenai license-nya itu nanti tanyakan ke saya, atau juga nanti mungkin Bapak Ibu di sini yang hadir ingin lebih dalam lagi mengenal inovasi ini, nanti akan diutarakan lah dengan atau disesuaikan lah dengan permasalahan-permasalahan yang ada di proyek-proyek Bapak. Nanti kita juga bisa sedia untuk melakukan presentasi langsung, secara personal juga bisa. Nanti mungkin bisa langsung isi aja di feedback seminar. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri webinar kali ini. Oke, yang mau izin screen dulu. Nah, oke Pak, kalau Bapak Ibu semua nanti yang ingin bertanya seputar software Autodesk License atau license Autodesk itu bisa menghubungi saya. Itu ada nomor teleponnya, itu include di WhatsApp, lalu juga bisa request atau nanya-nanya by email. Itu saya mungkin bisa di save untuk kedepannya nanti Bapak Ibu membutuhkan software membutuhkan license dari Autodesk. Mungkin jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, itu saya akhiri di sini. Jangan lupa Pak mengisi feedback yang tadi saya share di kolom chat. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Saya berharap presentasi kali ini dapat berguna untuk proyek atau yang merupakan sekarang. Saya Bagus saja semua mewakili episode sampai informasi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.